kulkas, ada gula, ada kopi, ada apa dibawa semua. Atuh tukernya juga tekoran mertua. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Oh, di Pulau Gadung. Kan baik Pulau Gadung eda, lain kurang Pulau Gadung abi mah. Ya Allah. Tuh mata kudu sama rata. Ya, Jang Firman, Neng Siti. Yang namanya ingin kehidupan yang namanya supaya rezeki supaya lancar, jangan pernah ada yang bahasa miring. Kedua belah pihak dari masing-masing orang tua kedah disayang, kedah diperhatikan. Jangan pernah sampai orang tua meneteskan air mata gara-gara yang namanya sakit hati terhadap anak. Masya Allah. Orang tua bagaikan keramatnya di dunia. Ketika kita menjadi delegasinya Allah adalah orang tua, kita bermohon kepada Allah aduk-aduk gandek sholat dek kumaha tapi dorhaka kakolot ulah ngarepkeun disebutna ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal Allah benci, bakal Allah murka ketika orang melihat ada ahli ibadah namun durhaka terhadap kedua orang tua. Terkadang dosa kita nggak berasa Pak terhadap orang tua dalam hal berkata-kata boro amat, ngomongin yang nggak enak, kena duit aja sulit ngasihnya. Rezeki kadang-kadang suka diilangin dari Allah. Yang mak butuh duit 200.000, alah mak cing sumpah nama, cing sumpah nama tuh make cing sumpah na. Atau kalau kata kita mah udah medit mah jangan nyumpahin ngapa? Udah medit bohong lagi, betul? Atau jadi 2 kali dosanya. Kasih ketika orang tua butuh. Jangan takut yang namanya nggak dipulangin. Kalaupun harus hitung-hitungan, ya Allah, kita dari kecil ceprot lahir di timang-timang, melihat emak kita di kudang-kudang kita lagi kecil, anak raja, anak menak. Tuh walaupun bapaknya tukang ojek juga dibilang raja, anak raja ojek. Bener Pak? Masih ingat waktu kecil Pak? Ditimang-timang, disayang-sayang, dibesarkan, disekolahkan, sampai kadang-kadang kita lulus sekolah dicariin kerjaan sama orang tua. Biarpun sampai yang namanya kita ke kota nyari kerjaan, sampai dianterin sama orang tua, dicariin sama orang tua kerjaan. Begitu udah kerja sukses, boro amat tuh orang tua diperhatiin. Tuh, mau dipodolan. Mata perhatikan. Memang hal sepele karena itu menjadi sebuah kunci kehidupan. Kalau nggak percaya, janji Allah nggak akan pernah meleset. Janji Allah bukan seperti janjinya manusia biasa yang selalu ingkar daripada janjinya. Allah yang maha pasti, awalu wa akhiru. Dia yang menciptakan awal dan dia pula yang akan mengakhirinya. Maka jangan pernah ragu dengan sebuah janji Allah. Ketika kita sayang terhadap orang tua, pasti akan diberikan sebuah kemudahan dalam setiap kesulitan. Sebab kalau yang namanya kehidupan kita terhindar dari kesulitan mah nggak mungkin Pak. Kita masih di alam dunia, pasti akan ada sulitnya. Namun biarkan setiap kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita, namun Allah tetap berikan sebuah kemudahan. Amin ya Rabbal. Jadi dalam kehidupan berumah tangga itu, Neng Siti, Jang Firman, selain kita beribadah kepada Allah, karena nggak sedikit yang saya perhatikan, dia tekun dan beribadah, saya lihat menjadi ahli surganya Allah. Ternyata sama orang tuanya dia durhaka. Ternyata dia lebih mentingin kolega dan teman-temannya daripada mementingkan kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min zalik. Maka jangan pernah berbuat yang tidak terhadap orang tua, karena itu menjadi penghambat rezeki kita. Jangan pernah menyalahkan Gusti Allah. Ya Allah, gua hidup susah amat ya Allah. Ya Allah, ngapa ya Allah, gua susah banget hidup.
kebanyakan ngeluh. Padahal dia tidak sadari bahwa selama dia dalam kehidupan sehari-hari dia lebih banyak durhaka terhadap bapak dan ibunya. Dan itu yang menjadi sebuah durhaka, menjadi penghalang rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perwakilannya, delegasi daripada Allah. Ketika Allah ridho, orang tua ridho, maka Allah akan ridho. Ketika orang tua murka, bohong kalau Allah nggak murka, betul? Oh, yang namanya sama orang tua hati-hati. Saya pribadi punya ibu udah meninggal. Sebagian orang sini banyak yang kenal. Gak terasa Pak Obay, saya kadang-kadang meneteskan air mata. Maka jangan pernah telat untuk yang namanya tobat. Saya punya orang tua dulu almarhumah Ibu Eli Karyati. Di saat ibu saya masih ada, belum saya namanya dakwah kayak begini. Baheula mah si Rusdi oyak tah tadi aya Rusdi oyak. Wah, baheula mah urang. Tuang kenang. Tupak dudung pak tudung pak tuh bam. Da apal. Dan naon sebabna tukang kenang. Mata enggak pernah, jangan pernah berkecil hati Pak. Si akang-akang yang belum pernah mau sholat munajat sama Allah minta dikasih hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Makanya saya mah nggak pernah berani nyepelein orang biarpun dia belum ahli ibadah. Mudah-mudahan kita doakan biar Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Biar mau ibadah, biar yang namanya Masjid Al-Qurnia, biar jamaahnya banyak, karunya aaput. Aini maman sok laun suarana. Cek abi Pak Ustadz cing atuh ting tarik. Ada kernaon tarik-tarik da jamaah geus sasiki. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah batak tadi ku abi didangukeun mimpin tahlil ge. Oh beda Pak di Jakarta mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Beda, betul. Secara di dieu curiga taroskeun ku abi nah teu tarik da eueuh. Bener abi ka dieu masya Allah ieu kursi hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 15 nu ngisina tiluan. Ya Allah, mugi-mugi jamaah di dieu sadayana kenging hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kudu naik ku ngaranna pengajian keun bae wayahna organ-organan ngan kudu bisa kontrol diri, kudu bisa kontrol diri. Mun bisa dina musik-musik organ-organ tunggal musikna anu padang pasir tuh nu lagu-lagu Islami. Ya Hanana ya Hanana ya Hanana ya Hanana, banyak lagu-lagu, betul. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah muda dan biru. Si ijo meletus ulu, meletus balon hijau, adar-adar. Da Arab kan perlu diulang-ulang kalau adar-adar. Ya Allah, keun bae. Ayeuna urang heueuh kana comel kana organ da bisi ieu mah bisi jadi musuh. Islam tugasnya merangkul bukan mukul, betul. Islam kudu ngajak jangan ngejek, betul. Maka para ulama-ulama yang ada di sini tuh kita hargain, Jang, Kang, Pak, Bu.
kudu kita hormatin. Beliau menjadi lenteranya sebuah penerangan dalam wilayah. Tanda-tanda bagian daripada kiamatnya Allah datang ketika para ulama, para alim, para orang-orang yang berilmu dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan seluruh para guru-guru yang ada di sini, mudah-mudahan panjang umur taat beribadah, amin ya robbal. Jangan pernah sayang, ini bukan bercanda Pak. Ini kadang-kadang ya Allah, udah kata saya bilang, ayo ting yang ngasih alamat palsu 3 juta. Ustaz anu bener-bener nuduh ke jalan anu bener. Beraha? 200. Tuh, ngaku 200. Bener Pak, Bu. Ini bukan masalah gurauan ataupun candaan. Bukan menjadi hal-hal yang namanya ustaz mata duitan, emang ustaz minta dibayar, koplok. Bukan masalah ustaz bayar atau minta mata duitan. Sebab kalau yang namanya dinilai dengan keuangan, 1 huruf nggak cukup dengan nilai 1 dinar. 1 huruf nggak cukup dengan duit 1 dinar. Apa yang perlu kita ganti? Keperihan para ulama ketika dia menuntut ilmu. Peperihna, masya Allah Pak. Kan kata saya juga tadi, saya mesantren selama 2 bulan. Rokok nungguin Pak. Mau ngerokok itu ditunggu, nungguin orang ngebuang. Mau ngerokok, makan dibatas. Kita punya apa-apa rada sulit, mau jajan nggak punya duit, tuh mesantren. Pemberian anak kudu jauh sama orang tua. Kangennya kita terhadap orang tua kita tahan. Tuh tanyain para ulama, apakah cukup dengan kita bayar dengan nilai yang hanya senilai nilai 100-200 rupiah? Enggak. Namun yakinkan bahwa ketika kita mengeluarkan rezeki dengan jalan di jalan Allah, orang-orang yang menyampaikan ilmu-ilmu agama menjadi keberkahan buat harta kita. Betul? Mata tong hitung-hitungan, tong borok duit diurang mah Pak Ustaz, keur tahlil ge Abdul zikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tong boro duit, kadang-kadang jamaah kada la ilaha illallah ge ngilu ngitung. La ilaha illallah, nalila nih, la ilaha, oh 33. La ilaha illallah, la ilaha atas langkung. La ilaha illallah, 40. Oh 40 meureun 40. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lancan-can wae nih. Oh 100 meureun. Ngilu ngitung jamaah mah ulah. Antep we kumaha imam. Tuh. Nya kudu atuh diturutan tong terek cicing. Aya deui nu kitu teh. Nah mata gitu beda. Gitu bisa bakat itu noh. Makanya banyak di zaman-zaman sekarang Pak. Tuh kita bersyukur para ulama-ulama kita di sini, para ahlus sunnah wal jamaah. Yang namanya acara-acara begini ada yang namanya masih pakai tahlil, masih pakai baca marhabanan, maulid. Karena sebagian banyak pemahaman agama melakukan hal-hal yang seperti itu dikatakan bid'ah. Gak ada dari sononya. Semua perkara yang dilakukan tidak ada dari sononya maka dolalah, dosa besar, masuk dalam nerakanya Allah. Kata dia. Namun berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan. Ajaran para ulama-ulama mengajarkan kita bahwa hal-hal kebaikan-kebaikan mengundang sebuah kebaikan maka tetap boleh yang namanya bid'ah sekalipun, namun golongan bid'ah yang hasanah. Betul? Maka bersyukur di wilayah seperti ini. Tuh Pak, di Jakarta mah
beda-beda rupa-rupa kada paham-paham aliran teh. Masya Allah sholat anu ngegangna nepi ka 2 meter nu takbiran di ular terus di Allahu Akbar joget. Tapi beda-beda Pak, da boga masing-masing pemahaman. Matak di dia mah alhamdulillah bersyukur ulama-ulamana para karompak pada kompak semua ke karompak samadhab sadayana. Matak bersyukur para warga yang ada di sini semua ikutin ajaran-ajaran para ulama yang ada di sini. Setuju? Setuju? Tuh yang kedua wabil walidaini ihsana, yang ketiga bil amwal, mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita udah yang namanya ibadah kepada Allah, menjalankan sunah-sunahnya Rasulullah, baik dan taat dan bakti terhadap kedua orang tua, tentunya didukung dengan yang namanya harta. Matak Jang Firman dititik beratkan buat Jang Firman ini sebagai suami yang menjadi kepala rumah tangga. Jang Firman kudu daek, kudu getol yang namanya usaha. Nggak sedikit rumah tangga yang namanya tidak sakinah mawaddah warahmah karena didukung sulitnya ekonomi dan keuangan. Kalau disebabkan dengan keadaan mungkin bisa maklum, namun kalau disebabkan ku kedulna kita, mungkin istri juga bakal nyeromet mulu. Betul? Betul. Istri mah nggak bakalan, Kang Firman, yang namanya kita punya istri nggak bakalan ngeromet ya Bu ya. Kalau dikasih duit sehari biar kata 3 juta nggak apa-apa ya Bu ya. Bener Bu? Cukup Bu? Ibu 3 juta cukup? Enggak pindah Ibu dari Bonjok, enggak pindah. 3 juta cukup tuh Pak, cukup katanya 3 juta sehari Bu. Sehari? Oh pantes bener, mata 80% loba nu modal urang lalaki. Atuh jatahna sapoe 3 juta. Heeh, aya pagawean saukur ngajaga we keliling ngajaga kampung. Jadi hansip. Lain Pak Agan ya mah lain. Pak Agan mah gede gajina nya komo geus kolot pan biasana mun geus kolot mapan loba gajihannya. Cing panjang umur Pak Agan, amin ya rabbal alamin. Tuh jadi harus didukung dengan yang namanya harta. Rumah tangga bisa yang namanya langgeng dan gak sedikit tuh Kang Firman. Sebuah perceraian diawali dengan sebuah kekurangan ekonomi. Gak sedikit seorang wanita bisa tergelincir ke lain hati hanya gara-gara memandang materi. Wajar kalau dilihat ataupun dinilai bahwa perempuan adalah matre, karena memang wanita hanya ingin diberi. Betul Bu? Betul. Hanya ingin diberi, hanya ingin dikasihi, hanya ingin disayangi. Tuh kalau wanita mah. Kenapa? Karena memang secara kodratnya seorang wanita tercipta dari tulang rusuk yang sebelah kumaha pencipta organ tunggal loba meureun di dieu cerita katanya. Diriku tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri. Tuh, kita teh ilmu. Oh, berarti sebelah kiri. Apa sifat daripada tulang rusuk? Dia rada bengkong. Kadang bengkung. Dilempengin dia patah. Dibengkokin dia patah. Emang kalau ngadepin orang perempuan udah begitu aja. Udah bingung emang orang perempuan mah ngadepinnya. Dikasih harta banyak kadang-kadang salah. Kurang dikasih banyak harta kadang-kadang lebih salah. Betul? Betul Pak? Suami kita kalau kita jadi orang laki udah kerja banting tulang, peras keringat,
yang namanya kerja dari pagi sampai sore, sore dilanjutin sampai malam, biasa dapat duit 200.000, ini alhamdulillah dapat 300. Tuh cewek mah nerima, masih kadang-kadang kurang aja. Tuh maka seorang perempuan nyisiti tong loba mandang kanan kiri tetangga, jangan suka membanding-bandingkan. Ingat bahwa pakaian daripada suami adalah pakaian daripada istri, dan istri merupakan pakaian daripada suami. Kudu saling ngejaga. Ini jangan-jangan jadi istri juga kadang-kadang kita yang namanya jadi istri nih Bu, hati-hati. Kudu ngedukung suami ke arah yang baik. Dan mudah-mudahan di sini istri-istrinya semua pada solehah. Ini kadang-kadang kan bini mah, Kang ya Allah, kalau kurang-kurang dikasih suka ngeromet. Lu ngapa ya Allah, dari dulu kerja melarat mulu. Gua mah kagak gablek apa-apa, lu biar kerja. Lu mah terlalu jujur amat sih Pak, lu mah nyolong-nyolong kek. Nah, lebih ini ada yang ngajarin begitu, ada yang begitu di sini. Tuh, mudah-mudahan jangan sampai ada. Oh di Pulau Gadung deh tah. Lu mah Pak, ya Allah, gawe jujur-jujur amat sih lu. Nyolong-nyolong apa no si Anu tuh, korupsinya gede, makanya dia cepet kaya. Lu ngapa ngikut korupsi? Tuh ada yang model begitu Bu. Makanya jangan suka membanding-bandingkan dengan rumah tangga yang lainnya. Biarkan rezeki sudah masing-masing. Karena rezeki sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Tuh, yang ketiga, ya, yang ketiga adalah harta. Yang keempat, awaladun soleh wa solehah. Didukung dengan rumah tangga yang disebut dengan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, harus didukung dengan seorang anak keturunan yang soleh dan solehah. Jangan pernah berharap menjalankan ataupun mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kalau tanpa adanya dukungan anak-anak kita yang soleh dan solehah. Makanya kudu hati-hati, anak bagian daripada titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan anak-anak kita, makanya Neng Siti mudah-mudahan gerak-gerak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Didik anaknya Kang Firman, ketika nanti sudah memiliki anak, ajarkan anak-anak kita ke dalam didikan agama. Ini menjadi sebuah kewajiban kita sebagai orang tua. Sebab itu juga yang mendukung bagian daripada terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu mendidik anak ke dalam ajaran agama. Biasakan anak dari kecil, ajarkan ibadah, biar ketika besar nanti dia terbiasa melakukan ibadah. Dan tentunya dalam mengajarkan seorang anak harus dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Jadi yang namanya ke anak begitu, banyakan dari kita Pak, nyuruh doang sholat ke anak, kitanya nggak pernah nyuruh doang puasa ke anak, kita nggak pernah puasa. Betul. Tuh harus dimulai dari kita, ibda binafsi. Dimulai dari diri kita dulu. Berikan contoh dari diri kita dulu. Maka ketika menjadi contoh dalam diri kita buat anak-anak kita, itu secara otomatis akan menjadi sebuah sudut pandang yang positif buat anak-anak kita. Oh iya, bapak saya rajin ibadah. Saya alhamdulillah punya orang tua, Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Ustadz Mahfudin. Beliau mengajarkan saya dari dulu sholat. Kenapa saya rada silok kalau melihat beliau? Karena beliau memang orang yang rajin ibadah. Amin ya Rabbal. Sholatnya rajin. Saya ketika di saat kecil dulu Bu, Pak, mau sholat itu sampai dipukul kaki saya pakai sapu. Mungkin ketika kita disuruh seperti itu kita rada sakit hati. Namun sakit hati itu akan hilang karena kita memancarkan ataupun melihat daripada orang tua kita, memang beliau adalah orang yang benar-benar melaksanakan ibadah sholat. Jadi kita juga yang jadi anak bakal nurut.
Makanya kuncinya Kang Firman, Neng Siti ya, hati-hati dalam mendidik anak. Harus dicontohkan dari dalam kepribadian kita dulu. Dan mudah-mudahan dari sini semua yang jadi orang tua, mudah-mudahan pada anaknya soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Dan kita semua juga bisa menjadi bapak dan ibu dari anak-anak kita, bapak dan ibu yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Tur yang terakhir, mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah berbaik dengan tetangga. Bersosialisasi dengan tetangga. Neng Siti, Jang Firman, dimanapun kalian tinggal, meureun saputing dua puting menang sare di imah mitoha teh bener da kudu wajib bahasa meureun urang dek misah engkena tinggal dimanapun di lingkungan manapun kalian harus perhatikan baik sama tetangga. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah hamba adalah orang yang sudah baik? Rasulullah menjawab, tanya tetanggamu. Yang lebih tahu diri kita adalah tetangga. Baik dan buruknya diri kita adalah tetangga. Maka mengharapkan sebuah doa pun pastinya dari tetangga. Tuh Jang Firman, Neng Siti, kudu bager ke tetangga, apalagi seluruh para saudara-saudara yang ada. Minta doanya dari mereka semua. Mudah-mudahan doa-doanya dari para tetangga dan saudara bisa menjalankan ibadah kepada Allah dan tentunya dapat melancarkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mungkin itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan bil khusus kepada Jang Firman dan Neng Siti. Ya, mudah-mudahan bisa menjalankan rumah tangga ke depannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya kita semua dalam hal ini Bapak Ibu musim Covid pastinya seluruh kesulitan-kesulitan sama kita alami. Mudah-mudahan dalam diakhiri pengajian ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mudah-mudahan Allah memberikan sebuah kemudahan dalam setiap kesulitan yang ada dalam kehidupan kita. Sebab tanpa pertolongan dari Allah tidak akan pernah ada kekuatan apapun niscaya selain daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap ikhtiar menjaga prokes protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan tentunya bersalaman-salaman pun rada dikurangin. Sering pakai hand sanitizer. Sebab penularan virus bisa dari yang namanya droplet. Paham droplet Bapak? Hafal droplet? Droplet itu adalah semburan Pak. Semburan daripada mulut kita bicara. Kenapa harus pakai masker? Karena supaya nanti ketika kita bicara itu ludah ataupun liurnya
tidak menempel terhadap orang lain. Itu tujuan daripada pakai masker. Da aya nama ulah dipakai pelat. Kita tadi kudu nama mau make tenanaon. Insya Allah mudah-mudahan izin ridho ti Gusti Allah urang sadayana diparingan sehat wal afiat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan dalam masa-masa virus-virus yang seperti ini Allah angkat kembali virus. Sebagaimanapun virus itu adalah makhluk daripada milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kembali kepada Allah. Dan jangan takut bahwa sesungguhnya seluruhnya tidak akan ada yang kekal dan abadi, karena yang kekal dan abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wujud kidam baqa, hanya Allah yang kekal, Bu. Hanya Allah yang abadi, Pak. Jadi nggak akan ada lagi virus-virus, nantinya semua akan berakhir pada saatnya ketika Allah sudah berkehendak. Maka kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan segera diangkat daripada dunia di sini yang namanya virus di alam dunia kita. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Al-Fatihah bin niyati qabul wal wusul wa ila hadratir rasul bin niyatil mazkur wa nahusu qasatan بنيتي الشفاء والنزيف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.